Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kelompok kami akan membuat sebuah proyek yaitu pembuatan website desa. Next. Ini kami beranggotakan 7 orang, pertama ada Falamullah, kedua Andrian, tiga Prima Gunawan, empat ada Triansa, lima ada Muhammad Dafa, enam Muhammad Mukramin, dan tujuh ada Ayhan Kalinan. Next. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Reza. Pada Reza dipersilakan. Baik, proyek ini diawali dengan latar belakangi dengan beberapa informasi yang kami peroleh, ya di mana dengan pesatnya perkembangan teknologi ataupun transformasi digital, termasuk di berbagai sektor maupun pemerintahan desa. Nah, sayangnya dalam pemerintahan desa ini belum memiliki namanya sarana digital seperti website gitu. Sehingga penyampaian dari informasi ataupun layanan publik masih dilakukan secara manual yang terbatas dari segi jangkauan dan secara efisiensi. Nah, kami ingin menghadirkan solusi dalam penyampaian informasi secara cepat, transparan, dan terdokumentasi gitu. Website ini dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi desa seperti produk UMKM, hasil pertanian, dan pariwisata lokal. Kami sendiri memilih proyek ini karena relevan dengan isu digitalisasi yang serta juga akan memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu teknologi informasi kami secara nyata, belajar manajemen proyek, dan bekerja sama secara kolaboratif di dalam tim. Nah, dalam proyek ini dibentuk yang pertama itu adalah Project Carter. Nah, Project Carter ini diawali dengan general project informasi atau informasi dasarnya gitu. Di mana tertera nama dari project, manajer dari project yaitu Dava, dan project sponsornya itu Pak Rifki Suwandi. Dengan beberapa informasi lainnya seperti email, nomor telepon, dan unit-unit di dalam proyek ini. Nah, di sini juga ada Green Belt Assignment atau pihak yang mengawali proyek ini. Di sini ada UI UX saya sendiri dan Kalamullah sebagai front end. Kemudian pihak yang ibaratnya fatal dalam pertanggungjawaban proyek ini, mana ada Andrian Wister sebagai backend dan Prima sebagai database. Itu juga ada terdatat beberapa tanggal dan tanggal awal mulai dan tanggal akhir, kemudian ekspektasi dana dan estimasinya juga. Kemudian dalam Project Carter sendiri ada Project Overview. Di sana ada problem atau masalahnya. Masalah sudah dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian ada tujuannya itu sendiri, mana ingin membangun sebuah website desa yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian ada business case atau manfaat dan alasan dari bisnis ini atau proyek ini, mana ditujukan untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat secara lebih cepat dan lebih luas. Kemudian ada bagian goals atau metrik, di mana bagian ini tujuan keberhasilan. Di sini kami mendasarkan beberapa indikator, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mana dari segi kuantitatif menargetkan capaian proyek ini 500 pengguna aktif dalam 3 bulan pertama peluncuran. Secara kualitatif, di mana harapan tingkat kepuasan pengguna itu diukur melalui survei dengan target skor minimal 4 dari skala 5. Kemudian ada expected delivery variables, yaitu hasil akhir yang diharapkan, di mana kami mengharapkan website ini berfungsi penuh
dalam mendokumentasikan pengguna secara teknis, serta laporan pengujian secara menyeluruh. Kemudian dalam project charter ada project scope. Yang pertama itu adalah within scope, yaitu yang termasuk dalam desain UI UX secara responsif, integrasi formulir online, dan hosting dan domain desa. Kemudian yang di luar dari project itu adalah membuat aplikasi mobile, pelatihan IT untuk warga, dan penyediaan infrastruktur internet desa. Kemudian dalam project charter ada tentatif schedule, itu schedule dalam pembuatan website ini kami schedule dari awal hingga akhir. Ada analisis kebutuhan riset, kemudian dilanjutkan dengan desain UI UX, prototyping, lalu pengembangan front end dan back end, kemudian melakukan pengujian dan debugging, lalu melakukan peluncuran dengan tanggal dan waktu yang telah kami tetapkan. Kemudian ada resource, itu pertama itu adalah project team, dapat lihat UI UX saya sendiri, front end Kalamullah, back end Andrian, database Prima, QN Duster, Dava dan Mukra Amin, kemudian dokumentasi I have. Lalu support resource-nya itu kami menggunakan tools Figma sebagai desain, kemudian ada GitHub, kemudian ada VS Code dan XMP, lalu melakukan hosting. Lalu special need-nya itu akses data desa. Kemudian kami mengestimasikan biayanya itu sana UI UX sudah kami rate sekitar 2 juta dengan satu quantity, front end 3 juta, back end 3 juta, domain hosting 200.000, dan secara opsional tools premium itu sekitar 1 juta, dan didapatkan total cost-nya itu 9.200.000. Lalu ada benefit and customer, di mana proses owner-nya itu ada atau sebagai manajer proyek ada Muhammad Dava, kemudian key stakeholder atau pihak yang terlibat atau berpengaruh terhadap proyek ini ada Pak Rifki Suwandi sebagai dosen pembimbing, kemudian ada kepala desa, lalu final customer-nya itu 1.200 warga desa, bisa kurang bisa lebih. Lalu ada expected benefit atau manfaat yang diharapkan setelah proyek ini selesai, yaitu ada transparansi anggaran desa, kemudian pengurangan waktu layanan dari 3 hari menjadi sehari. Lalu di sini ada beberapa type of benefit dengan basis of estimate-nya. Itu ada pengurangan biaya cetak, ada potensi promosi, ada pengelolaan layanan surat, ada dokumentasi digital dalam permudah pelaporan, ada data kunjungan dan permohonan surat yang dapat dianalisis, kemudian ada sistem digital untuk mengurangi kebutuhan pemeliharaan, lalu ada menghindari keterlambatan penyampaian informasi. Dengan total benefit itu 7 juta. Kemudian project charter terakhir ada risk, constraint, dan assumption. Sana risk itu keterlambatan respon dari desa sehingga memerlukan penjadwalan rapat mingguan dan perangkat desa. Lalu constraint-nya itu adalah anggaran maksimal yang 9.200.000. Lalu asumsinya adalah dosen sponsor menyetujui milestone dalam 3 hari. Di mana ini di prepare oleh Dava dengan sebagai manajer proyek pada tanggal yang sudah tertera. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan pada I have, silakan. Baik, selanjutnya yaitu ada project, saya akan menjelaskan project scope management, yang mana ini ada 5 aspek. Jadi yang pertama itu ada deliverable project, yang mana website desa itu nanti akan berfungsi penuh dengan desain UI UX yang responsif.
Lalu juga pengaturan hostingnya itu akan menggunakan ekstensi .desa.id ataupun .desa.com agar mudah dikenali oleh warga setempat. Lalu nanti ada juga pengujian menyeluruh dan websitenya itu siap diluncurkan. Lalu yang kedua ada aspek yang tidak termasuk dalam proyeknya, yaitu ada pembuatan aplikasi mobile untuk website tersebut. Lalu selanjutnya ada penyediaan infrastruktur internet desa, karena itu adalah masalah internal yang harus diurus oleh orang-orang desa. Lalu yang ketiga ada asumsi proyek, yang mana tim proyek itu akan memiliki akses ke data yang diperlukan dari desa, contohnya seperti APBD ataupun profil perangkat desa. Lalu juga menyangkut user-user yang berkepentingan seperti sponsor proyek dan kepala desa, di mana itu akan memberikan umpan balik pada fase desain dan pengembangannya. Lalu selanjutnya ada validasi lingkup, yang mana ada uji penerima pengguna, yang mana memastikan websitenya itu berfungsi sesuai dengan persyaratan proyeknya dan dapat diakses oleh usernya. Lalu juga tinjauan pemangku kepentingan, yang mana umpan balik dari sponsor proyek dan kepala desa untuk memastikan produknya itu sesuai dengan harapan orang-orang desa. Lalu selanjutnya ada proses pengendalian lingkup, yang mana itu meninjau pencapaian deliverable project secara rutin, ya, dan juga melacak kemajuan penggunaan alat manajemen proyek tersebut, dan juga nantinya akan mencatat setiap perubahan lingkup dan memastikan persetujuan dari sponsor project sebelum diimplementasikan. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, karena saya akan menjelaskan itu work breakdown structure. Karena di sini saya membagi itu berdasarkan fasanya. Jadi dalam desa ini, langkah pertama yang dilakukan adalah perencanaan proyek. Karena pada perencanaan proyek ini ada penentuan kebutuhan, bagian tugas tim, yang selanjutnya lewat proyek. Itu ada analisis kebutuhan, itu ada survei kebutuhan desa, wawancara pada perangkat-perangkat desa, terus dokumentasi hasil analisis. Ini ada desain sistem, karena pada bagian ini itu mendesain UI UX, membuat wireframe dan prototype, lalu melakukan review dan revisi terhadap desain. Ini ada pengembangan website, di mana dilakukan pengembangan front end development, back end development, serta integrasi antara keduanya. Ini ada pengujian sistem, ya. Di sini kita melakukan unit testing, lalu melakukan integrasi testing, dan terakhir ada user acceptance testing. Lalu pada bagian implementasi dan pelatihan akan dilakukan deployment ke server, pelatihan admin desa, serta rekomendasi penggunaan. Terakhir pemeliharaan, yaitu dilakukan nantinya monitoring bug atau error setelah aplikasi pembuatan website desa ini digunakan, ada fitur dan backup data secara berkala. Next. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Di mana pada struktur organisasi ini tuh saya membaginya berdasarkan jumlah anggota, di mana di sini kita beranggotakan 7 orang. Pertama itu ada project leader yang diberi tugas kepada Muhammad Ramin. Sebenarnya ada analisis sistem, karena di sini saya sendiri itu teman-teman itu mengumpulkan kebutuhan dan menyusun spesifikasi. Selanjutnya itu ada UI UX designer, itu Reza, itu nanti mendesain tampilan dan pengalaman pengguna. Ini ada front end developer, sini ditugaskan kepada kolom blog, itu nanti itu mengembangkan tampilan termuka. Selanjutnya ada back end developers, itu Andrian, di mana dia akan mengembangkan logika dan database sistem.
Lalu ada tester, itu Dava, menguji sistem mencari bug dan memastikan kualitas. Kemudian ada dokumentasi dan pelatihan, yaitu iHub. Sini itu menulis panduan, membuat dokumentasi dan melatih pengguna nantinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalamullah. Kalamullah, dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang data. Nah, di sini nih terdapat beberapa kegiatannya dan untuk pembuatan website sama dan Tuhan, testing dan debugging, pelatihan admin, dan launching website. Nah, pada kancah tersebut, pada kegiatan analisis kebutuhan membutuhkan 3 hari kerja. Nah, kemudian itu pada desain UX membutuhkan 5 hari kerja dari harga sampai ke 7. Kemudian setelah itu setup infrastruktur membutuhkan 2 hari kerja dari hari ketiga sampai hari keempat. Kemudian ada pengembangan website membutuhkan 7 hari kerja dari hari keempat sampai hari ke-10. Kemudian ada testing dan debugging membutuhkan waktu 3 hari, yaitu dari hari ke-7 sampai hari ke-9. Kemudian ada pelatihan untuk admin desa membutuhkan 2 hari dari hari ke-7 dan hari ke-8. Dan terakhir ada launching website di hari ke-9. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel kegiatan pembuatan website desa berikut. Nah, di tabel pertama ada lambang kegiatan, simbol. Nah, kemudian ada predecessor. Predecessor ini adalah menjelaskan tentang kegiatannya harus selesai terlebih dahulu untuk menyelesaikan kegiatan berikutnya. Kemudian ada successor, ini adalah ketergantungan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada durasi optimis, ini adalah durasi yang ingin dicapai. Kemudian ada durasi paling mungkin. Kemudian ada durasi pesimis, adalah durasi terburuk yang akan terjadi. Kemudian ada satuan, yaitu hari-harinya. Nah, pertama itu pada analisis kebutuhan menunjukkan dengan simbol A. Nah, predecessornya tidak ada karena analisis kebutuhan ini dilakukan pada awal pembuatan websitenya. Nah, pada successor faktor dari analisis kebutuhan itu ada SS plus 0. Ini maksudnya adalah start to start dan tidak ada delay hari. Kemudian durasi paling optimisnya, tercepatnya yaitu 2 hari pengerjaan, durasi paling mungkinnya 3 hari, dan durasi terburuknya itu 5 hari. Kemudian ada desain UI UX, disimbolkan dengan simbol B. Pada predecessor, desain UI UX ini akan dimulai pengerjaannya setelah analisis kebutuhan selesai. Nah, kemudian pada successor, desain UI UX ini akan mulai dari setelah analisis kebutuhan finish dan memiliki delay 1 hari. Kemudian durasi optimis pengerjaannya, durasi tercepatnya yaitu 3 hari, durasi paling mungkin 5 hari, dan durasi terburuknya itu 7 hari. Kemudian ada setup infrastruktur, disimbolkan dengan C. Setup infrastruktur ini bisa dikerjakan setelah analisis kebutuhan itu selesai. Nah, pada suksesornya memiliki finish to start dan tidak ada delay hari. Durasi paling optimisnya itu 1 hari, durasi paling mungkinnya 2 hari, dan durasi terburuknya itu 3 hari. Nah, pengembangan website disimbolkan dengan simbol D. Nah, pada pengembangan website ini bisa dikerjakan setelah desain UI UX dan setup infrastruktur selesai. Nah, pengerjaan pengembangan website ini juga dilakukan dengan 2 tahap, yaitu finish to start dan start to start. Finish to start kemudian durasi optimisnya itu 5 hari, durasi paling mungkinnya 7 hari, dan durasi pesimisnya 10 hari. Kemudian ada testing dan debugging, disimbolkan dengan simbol E. Ini dikerjakan setelah pengembangan website selesai. Nah, pada suksesornya terdapat itu finish to start dengan dia delay melakukannya 1 hari sebelum pengerjaan.
dan durasi paling cepatnya itu 2 hari, durasi paling mungkin 3 hari, dan untuk durasi terburuk yaitu 4 hari. Kemudian ada pelatihan admin desa. Pelatihan admin desa ini bisa dikerjakan setelah pengembangan website selesai. Nah, pada suksesornya terdapat keterangan finish to start, dan durasi tercepatnya itu 1 hari, durasi paling mungkin yaitu 2 hari, dan durasi terburuknya yaitu 3 hari. Kemudian terakhir ada launching website. Launching website ini bisa dilakukan setelah tes debugging dan pelatihan admin desa selesai. Untuk suksesornya tidak ada. Kemudian durasi optimisnya 1 hari, durasi paling mungkin juga 1 hari, dan durasi terburuknya 2 hari. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Uun. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Andrian. Dipersilakan. Baik, terima kasih Prima. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan diagram PER, di mana diagram PER ini dia adalah menunjukkan alur aktivitas atau ketergantungan antar tugas dalam proyek pembuatan website desa ini. Pertama itu dapat dilihat ada pada bagian A itu analisis kebutuhan. Ini merupakan tahap awal untuk memahami kebutuhan desa terhadap website, fitur yang diinginkan, target pengguna, dan masalah yang ingin diselesaikan. Yang B itu ada desain UI atau UX. Ini merupakan setelah analisis kebutuhan, dilakukan desain antarmuka dan pengalaman pengguna agar website mudah digunakan dan menarik. Yang B ini dia bergantung pada A. Tadinya itu yang C ini setup infrastruktur, di mana dia bergantung juga kepada A, yaitu mempersiapkan server, domain, dan platform yang akan digunakan sebagai dasar teknik pengembangan website. Artinya itu ada D, pengembangan website. Ini merupakan tahap inti di mana pengkodean dan pembangunan fungsionalitas website dilakukan. Untuk yang D ini dia memerlukan output dari B atau desain, dan C, infrastruktur. Selanjutnya itu ada E, testing dan debugging. Setelah website dikembangkan, dilakukan pengujian dan perbaikan bug untuk memastikan semua fitur berjalan lancar. Untuk E ini dia bergantung pada D. Selanjutnya itu F, pelatihan admin desa. Ini memberikan pelatihan kepada admin desa mengenai cara mengelola konten website dan menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Bergantung pada D juga. Selanjutnya itu ada G, launching website. Ini merupakan tahap akhir di mana peluncuran resmi website desa ke publik. Ini bergantung pada keberhasilan E, testing, dan F, pelatihan. Setiap ini mempunyai alur dan ketergantungan seperti A, B, D, E, G, A, C, D, F, G. Artinya itu proyek tidak bisa dilanjut ke D atau pengembangan sebelum B dan C itu selesai. Website baru bisa di launching ke G jika testing E dan pelatihan F selesai. Dapat ini sebenarnya diagram PER ini dia untuk mencari jalur kritis, di mana di sini durasi total jalur kritisnya 1950 hari, dan standar deviasi jalur kritisnya 12360. Next. Selanjutnya itu probabilitas. Probabilitas pada PER ini selesai dalam 60% durasi. Target durasinya 60% dari 1170 hari. Nilai Z min 63105. Probabilitas proyek selesai dalam kurang dari sama dengan 11.070 hari, 0,00%. Next. Berikut ada juga tabel estimasi dan varian aktivitas. Untuk analisis kebutuhan,
expect time-nya itu 3,17, variance 0,25, optimis 2, pesimis 5. Desain UI UX expected time-nya 5, variance 0,44, optimis 3, pesimis 7. Setup infrastruktur 2 untuk expected time-nya, variance 0,11, optimis 1, pesimis 3. Ini itu pengembang website 7,17 untuk expect time-nya, variance 0,6944, optimis 5, dan pesimis 10. Selanjutnya listing dan debugging. Expect time-nya 3, variance 0,11, optimis 2, pesimis 4. Pelatihan admin desa, expect time-nya 2, variance 0,11, optimis 1, pesimis 3. Ini itu launching website. Time expect time-nya 1,17, variance 0,0278, optimis 1, dan pesimisnya 2. Semua ini didapati dari pembuatan diagram PERT sebelumnya tadi. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, sebenarnya akan jelaskan pada Ikra dan Buka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang yaitu diagram PDM, yaitu di mana diagram atau model yang menunjukkan urutan ketergantungan kami dalam proyek yang kami kerja ini. Di sini dapat dilihat pada diagram ini yaitu yang pertama yaitu analisis kebutuhan, di mana pada tahapan ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sistem dari penggunaan atau stakeholder. Informasi yang didapatkan akan menjadi dasar bagi proses selanjutnya. Selanjutnya itu pengaturan domain, di mana proses ini bertujuan untuk memahami dan mengorganisasi pengetahuan atau aturan-aturan dalam domain, dalam lingkup permasalahan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya itu ada perancangan struktur, di mana setelah kebutuhan dianalisa dan domain dipahami, langkah berikutnya adalah perancangan struktur sistem. Ini mencakup arsitektur sistem, struktur data, dan komponen utama. Setelah perancangan struktur selesai, yaitu tahap selanjutnya itu melakukan pengembangan, di mana pada tahap ini melakukan implementasi sistem dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Program atau modul yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya itu pengujian. Pada tahapan ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya itu integrasi, yaitu tahap akhir. Pada tahap ini semua komponen dan modul yang telah dikembangkan dan diuji akan digabung menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan siap digunakan. Bisa dilihat di itu jalur kritisnya itu seperti bawah, yaitu analisis kebutuhan, desain antarmuka atau UI, pengembang front end, integrasi sistem, pengujian, pelatihan administrasi, wilayah atau peluncuran. Next. Next, ya. Selanjutnya yaitu cost baseline, yaitu anggaran biaya. Untuk anggaran biaya itu bisa dilihat dari yang untuk pertama mulai dari analisis kebutuhan, di mana durasi yang dibutuhkan adalah 3 hari dan biaya untuk per harinya itu 500. Selanjutnya untuk perancang struktur, desain termuka, pengaturan domain dan hosting, pengembang backend, pengembang front-end, integrasi sistem, pengujian, pelatihan admin, dan untuk aktivitas terakhir itu peluncuran, di mana anggaran yang dibutuhkan untuk semua tahapan atau aktivitas yang digunakan untuk melakukan proyek manajer website ini sekitar 17.100.000 rupiah.
Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mas Kuramin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dafa. Kepada Dafa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang cost estimasi. Nah, di sini untuk perhitungan cost estimasinya itu menggunakan metode function point. Nah, untuk pertama itu ada estimasi tenaga kerja, di mana tenaga kerja untuk jumlah jam kerjanya itu berjumlah 680 jam dikalikan dengan biaya per jamnya itu 20.000. Jadi untuk total biaya estimasi kerja yaitu senilai 13.600.000 rupiah. Untuk yang kedua itu ada estimasi function point-nya. Jadi ada 5 komponen fungsi yang bakal dihitung. Yang pertama itu ada input eksternal dengan jumlah 6, faktor konveksinya itu 4. Nah, jadi totalnya itu 24. Yang selanjutnya itu ada file antarmuka eksternal itu berjumlah 1. Faktor konveksinya itu 7. Jadi untuk total fungsinya itu ada 7. Selanjutnya itu ada output eksternal dengan jumlah 5, faktor konveksinya 5, maka total fungsinya bernilai 25. Selanjutnya itu ada query eksternal untuk jumlahnya 4, faktor konveksinya itu ada 4. Nah, jadi untuk total poin fungsinya itu 16. Selanjutnya tabel internal logisnya itu ada 5, faktor konveksinya 10, maka total poin fungsinya itu 50. Nah, jadi jika ditotalkan semuanya itu bernilai 122 untuk estimasi function point. Next dah. Nah, yang ketiga itu ada detail perhitungan dari cost estimasi dengan function point tadi itu ada 5 komponen. Dia pertama itu untuk penilaian ekuivalen bahasa pemrograman itu senilai 46. Nah, untuk estimasi biaya kode programnya itu 5.612 baris. Untuk produktivitasnya itu selama 20,42 bulan. Nah, untuk total jam kerja tadi itu 680 jam. Jadi biaya per jam tenaga kerja itu senilai 20.000. Nah, jadi total estimasi function point yang telah dilakukan itu 13.600.000 rupiah. Next ya. Next ya. Nah, jadi setelah kami melakukan proyek ini dapat ada 5 kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama itu metode perencanaan proyek. Untuk metode perencanaan proyek sendiri itu kami telah menggunakan beberapa dokumen project charter atau project scope statement dan work sistem WBS. Nah, di sini kami telah menunjukkan bahwa tim kami telah menyusun perencanaan kerja yang lebih matang. Yang kedua itu ada time management atau pengelolaan waktu. Di sini kami telah menerapkan metode PIRT dan juga identifikasi jalur kritis. Nah, di sini dapat memberikan estimasi proyek waktu yang lebih realistis. Yang ketiga itu ada pengestimasian biaya. Nah, di sini tim kami telah menyusun estimasi biaya yang lebih rinci berdasarkan tenaga kerja yang telah dilakukan. Ada juga adanya kebutuhan infrastruktur serta fungsi sistem yang bakal dilakukan. Nah, dengan adanya perhitungan biaya per hari dan per aktivitas menjadikan estimasi anggaran biaya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada manajemen risiko. Nah, di mana di sini kami telah mengidentifikasikan risiko sejak awal, seperti adanya keterlambatan komunikasi dengan pihak desa, dan bahwa kami juga telah menyadari kemungkinan hambatan dan telah menyiapkan beberapa perencanaan untuk melakukan manajemen risiko ini. Selanjutnya itu yang terakhir pengukuran kinerja dan keberhasilan proyek tim kami. Di sini proyek ini menetapkan indikator kuantitatif juga dan kualitatif untuk ketransparansi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam melakukan proyek ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dafa. Dengan penyampaian terakhir dari Dafa, mungkin itu saja penyampaian dari proyek pembuatan desa kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.